Film ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang anak laki-laki yang bernama Mason. Mulai dari anak-anak hingga dewasa. Orang tuanya yang memutuskan untuk bercerai membuat Mason tumbuh menjadi broken home dan kesulitan untuk menggapai mimpinya. Film ini merupakan salah satu film terniat yang pernah ada karena film ini dibuat selama 12 tahun lamanya. Jadi Mason kecil hingga Mason dewasa dan beberapa pemain lainnya adalah orang yang sama dari tahun ke tahun. Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat Mason sedang terbaring di halaman sekolah dan tidak lama kemudian ibunya pun datang untuk menjemputnya. Mason mempunyai seorang sahabat yang bernama Tommy. Setiap hari setelah jam sekolah berakhir, Tommy dan Mason selalu menghabiskan waktu bersama. Selain itu, Mason juga mempunyai seorang kakak perempuan yang bernama Samantha. Layaknya kakak adik pada umumnya, keduanya seringkali ribut karena hal-hal kecil. Mason dan Samantha tinggal bersama ibu mereka karena kedua orang tuanya bercerai. Namun, sejak perceraian tersebut, ibunya seringkali menjalin hubungan asmara dengan orang-orang baru. Kali ini ia berhubungan dengan seorang pria yang bernama Ted. Namun terlihat Ted kurang menyukai ibunya yang telah mempunyai 2 orang anak. Ibunya seringkali menolak pergi bersama Ted karena tidak bisa meninggalkan kedua anaknya yang ada di rumah. Sejak saat itu, tidak jarang Mason dan Samantha mendengar keduanya ribut karena Ted yang tidak bisa menerima keadaan mereka berdua. Pada suatu hari, ibunya pun memutuskan mereka untuk pindah dari kota tersebut. Terlihat kalau keduanya merasa sangat berat untuk meninggalkan kota itu. Terlebih Mason yang harus meninggalkan sahabatnya yaitu Tommy. Pada saat Mason dan ibunya sedang berkemas, Tommy pun menelpon dan mengajaknya bermain. Namun Samantha mengatakan kalau Tommy tidak bisa datang karena mereka akan meninggalkan kota itu. Mendengar berita Mason yang akan pindah, Tommy segera mengayuh sepedanya ke rumah Mason. Namun sayangnya Tommy terlambat karena mereka telah meninggalkan rumah itu. Sejak saat itu Tommy dan Mason tidak pernah bertemu lagi. Gak lama kemudian akhirnya mereka pun sampai di rumah baru mereka. Di sana Mason sempat bertemu dengan neneknya dan gak lama kemudian sang ayah pun datang menemui kedua anaknya itu. Walaupun ibu dan ayahnya sudah bercerai, Mason dan Samantha masih sering bertemu dengan ayahnya. Mereka pun menghabiskan waktu bersama mulai dari bermain bowling, makan, dan ayahnya selalu mengajarkan agar Samantha untuk menyayangi adiknya itu. Setelah itu ayahnya pun kembali mengantarkan mereka ke rumah mantan ibunya tersebut. Namun terlihat kalau Olivia kurang menyukainya apalagi setelah mengetahui kalau mantan suaminya itu memberikan makanan murah pada keduanya. Suatu hari Mason yang sedang sendirian dan tidak bisa ditinggalkan akhirnya diajak ibunya ke kampus. Saat itu ibunya belajar, Mason juga asik dengan kegiatannya sendiri. Di sini Olivia mengambil program magister dan inilah yang menjadi salah satu alasan perceraiannya dengan mantan suaminya itu. Setelah kelas selesai, Olivia memperkenalkan Mason dengan Dr. Wellbrook. Namun kenyataannya, selain menjadi dosennya, dokter itu dan ibunya juga mempunyai hubungan spesial. Sama seperti Olivia, Dr. Wellbrook yang merupakan single parent juga mempunyai seorang anak laki-laki seusia Mason dan seorang anak perempuan seusia Samantha. Sebelum keduanya memutuskan untuk menikah, mereka pun memperkenalkan masing-masing anak-anak mereka agar nantinya mereka bisa saling akrab dan dapat dilihat sejak pertama kali bertemu. Anak-anak dari Olivia dan Dr. Wellbrook telah menjalani hubungan yang cukup baik. Pada saat itu terlihat Dr. Wellbrook juga merupakan seorang ayah yang baik dan cukup adil bagi mereka berempat. Hal ini berbeda jauh saat Olivia masih menjalani hubungan dengan mantan pacarnya sebelumnya.
Pada waktu luang, Dr. Wellbrook juga mengajak keempat anak-anaknya ke Harry Potter Studio. Selain itu, Dr. Wellbrook juga sering mengajari Mason dan putranya Randy bermain golf. Slow swing is going to be better for you. Alright. Namun seiring berjalannya waktu, tanpa diduga Dr. Wellbrook juga berubah. Ia menjadi seorang ayah yang cukup keras dalam mendidik anak-anaknya. Bukan hanya pada Mason dan kakaknya, tapi ia juga melakukan hal yang sama pada kedua anak kandungnya. Mason mempunyai penampilan yang berbeda dibandingkan dengan anak seusianya. Ia memanjangkan rambut sampai di atas bahu, yang membuat Mason yang menginjak remaja terlihat sangat keren. Namun Dr. Wellbrook tidak menyukai penampilan tersebut. Akhirnya ia pun memaksa Mason untuk memotong rambutnya itu. Sejak saat itulah Mason tidak menyukai Dr. Wellbrook. Ia sedang mencoba memberitahu ibunya, tapi ibunya tidak mendengarkannya. Selain sikapnya yang berubah pada anak-anaknya, ternyata semakin lama ia juga melakukan kekerasan pada Olivia. Suatu hari tanpa diduga, keempat anaknya itu memergoki Dr. Wellbrook yang sedang menyakiti ibunya mereka di gudang. Jika saja mereka tidak memergoki Dr. Wellbrook, ia akan melakukan hal yang jauh lebih buruk lagi. Di hari yang sama, Dr. Wellbrook juga ribut di meja makan dan menghancurkan beberapa peralatan makan. Padahal keempat anak tersebut sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Gak berhenti sampai di situ aja, pada malam harinya Dr. Wellbrook juga memarahi Olivia. Mereka yang ketakutan tidak dapat melakukan apapun dan memilih untuk terdiam dan berkumpul di suatu ruangan yang sama. Sikap Dr. Wellbrook yang semakin lama semakin kasar membuat Olivia tidak tahan lagi di rumah itu. Akhirnya ia pun meninggalkan rumah itu dan meninggalkan anak-anaknya. Mengetahui Olivia yang kabur dari rumah membuat Dr. Wellbrook harus menginterogasi keempat anaknya. Apakah mereka sempat menghubungi Olivia sebelum Olivia pergi? Namun sayangnya mereka juga tidak tahu kemana Olivia pergi. I didn't talk to her, she left a message. Setelah beberapa hari kemudian, Olivia pun datang bersama temannya yang bernama Carol ke rumah itu dengan tujuan kedatangannya yaitu untuk menjemput kedua anaknya. Awalnya Dr. Wellbrook tidak membiarkan mereka pergi, namun Olivia tetap memaksa hingga akhirnya ia berhasil mengeluarkan kedua anaknya dari rumah itu. Pada saat yang sama, mereka juga terlihat kasihan pada saudara tiri mereka yaitu Mindy dan Randy. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Setelah keluar dari rumah tersebut, Olivia pun membawa kedua anaknya tinggal di rumah Carol dan keluarganya untuk sementara waktu setelah kejadian ini. Terlihat Mason dan Samantha pun mulai menunjukkan rasa kecewa mereka pada ibunya. Karena selama ini ibunya terlalu terburu-buru untuk menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga mengorbankan diri mereka sendiri. Setelah apa yang terjadi, ayahnya pun kembali menemui mereka berdua dan saat itu ayahnya mulai memahami kondisi kedua anaknya yang sudah mulai beranjak remaja. Ia memahami apa yang dibutuhkan oleh Samantha sebagai seorang kakak. Ia mengatakan kalau untuk tidak terburu-buru menjalin hubungan dengan pria, karena ia sangat takut apa yang terjadi pada dirinya dan ibunya juga terjadi pada putrinya. Namun hal ini malah membuat Samantha menjadi sangat malu saat ayahnya membahas hal tersebut. Selain menasihati Samantha mengenai percintaan, ia juga mengajak Mason mengeksplor alam bebas. Mereka berenang di danau, menjelajah hutan, bahkan berkemah sepanjang malam. Di sini terlihat walaupun Mason dan Samantha jarang bertemu dengan ayahnya, namun ayahnya sangat memahami kebutuhan mereka sesuai dengan usia mereka. Waktu terus berjalan, dan kini Mason berada di bangku SMP. Pada saat itu terlihat untuk pertama kalinya Mason berbicara dengan seorang gadis
yang bernama Jill. Jill terlihat sangat bersemangat saat bicara dengan Mason. Namun hal ini berbeda dengan Mason. Ia sangat biasa saja saat berbicara dengan gadis tersebut. Setelah itu Mason pun masuk ke dalam sebuah kelas. Dan kelas itu ternyata diajarkan oleh ibunya sendiri. Oh iya, setelah ibunya lulus dari program master di kelas Dr. Walbrook, ia bekerja sebagai seorang guru. Melihat Mason yang terlambat masuk kelas, Olivia pun memarahinya. Samantha yang menelantarkan adiknya tersebut, ia menganggap bahwa Samantha tidak becus menjadi seorang kakak. Namun Samantha pun menyela ibunya dan mengatakan kalau Mason bukanlah anak kecil yang harus diperhatikan selama 24 jam. Ibunya selalu menganggap kalau Mason adalah anak kecil yang harus diperhatikan mulu. Hal ini dibuktikan dengan pada saat Mason meminta izin kepada ibunya untuk berkemah, namun ibunya bertanya siapa saja yang ikut dalam perkemahan tersebut dan apakah mereka diawasi orang dewasa. Padahal mereka berkemah di sebuah rumah terbengkalai. Setelah mendapatkan izin dari ibunya, hampir sepanjang malam Mason dan teman-temannya melakukan kerusakan di rumah itu. Selain melakukan pengerusakan, teman-temannya juga meminta Mason untuk minum bir. Awalnya Mason menolak, namun teman-temannya tetap memaksanya. Keesokan harinya ibunya mengundang beberapa temannya untuk datang ke rumah mereka. Saat itu seorang gadis yang bernama Shena yang berasal dari kelas ibunya masuk ke dalam kamar Mason. Terlihat gadis tersebut sangat menyukai nuansa kamar Mason karena ia mempunyai selera seni yang sangat tinggi. Sementara di luar, Olivia dan beberapa temannya sedang asyik berbicara satu sama lain. Olivia terlihat sangat tertarik pada rekan kerjanya itu. Saat itu, pria tersebut sedang menceritakan perjalanan hidupnya. Singkat cerita, sejak saat itu Olivia pun kembali menjalin hubungan dengan pria lain. Dan untuk kesekian kalinya, Mason kembali melihat ibunya berhubungan dengan pria asing. Waktu terus berlalu dan kini Mason tampak lebih dewasa. Di malam itu Mason pergi bersenang-senang dengan teman-temannya. Setelah cukup lama berada di sana, akhirnya Mason diantarkan temannya untuk pulang ke rumah. Setelah itu Mason pun masuk ke dalam rumah dan di sana keluarganya telah menunggunya. Ternyata di malam itu adalah ulang tahun Mason yang ke-15 tahun. Semua orang yang berada di sana mengucapkan selamat ulang tahun pada Mason. Keesokan harinya ayahnya pun datang untuk menjemput Mason dan kakaknya. Bukan hanya itu saja, namun kini ayahnya yang telah menikah juga membawa istrinya yang bernama Annie. Saat itu ayahnya dan Annie telah mempunyai seorang anak. Sebelum mereka pergi, Mason dan kakaknya pun berpamitan dengan ibu dan ayah tiri mereka. Dapat dilihat seiring berjalannya waktu, hubungan antara ayah dan ibunya pun mulai membaik. Walaupun keduanya telah memiliki jalan yang berbeda. Pada saat di perjalanan, ayahnya sempat membicarakan investasi mobil dan band The Beatles pada Mason. Namun Mason terlihat tidak begitu tertarik dengan pembahasan tersebut. Pada saat yang sama dapat dilihat, kini kondisi ekonomi ayahnya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sementara itu Samantha juga terlihat akrab dengan Annie. Annie mencoba menghargai setiap kata yang diucapkan Samantha padanya. Ternyata ayahnya membawa Mason dan Samantha ke rumah orang tua Annie. Sesampainya di sana, mereka pun memberikan kejutan ulang tahun pada Mason. Ibu Annie adalah seorang Kristiani yang taat. Ia pun memberikan sebuah Alkitab bertuliskan nama Mason sebagai hadiah. Dan itu menjadi Alkitab pertama yang Mason miliki. Annie memberinya sebuah setelan jas, ayahnya memberinya sebuah senapan, dan ayahnya memberinya sebuah kamera baru. Gak lama kemudian ayahnya pun mengajari Samantha menembak, sedangkan Mason diajari oleh ayahnya Annie
yang sekarang juga menjadi kakeknya. Look what you did. Well, you nailed it, didn't you? How's that feel? Setelah itu, sepanjang malam mereka menghabiskan waktu bersama dengan bernyanyi di depan rumah mereka. Keesokan harinya sang nenek membawa seluruh keluarganya ke gereja. Until I put my finger into his side and I'm gonna see those nail prints in his hand. Setelah itu mereka pun pergi ke danau yang tidak jauh letaknya dari rumah tersebut. Di sana Mason mulai menggunakan kamera yang diberikan ayahnya. Melihat hasil tangkapan Mason yang sangat bagus, akhirnya ia pun memperkenalkan Mason pada temannya yang merupakan seorang fotografer. Di sini temannya itu mulai mengajari Mason bagaimana cara mencetak foto hingga bagaimana cara memotret yang sempurna. Selain itu, ia juga memberikan pekerjaan pada Mason untuk memfoto pertandingan bola. Setelah cukup lama berada di rumah ayahnya, akhirnya Mason dan kakaknya pun kembali ke rumah ibunya. Saat itu ibunya memuji hasil jepretan Mason, namun Samantha mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat ayah tirinya tidak suka dengan sikap Samantha. Ia pun meminta Samantha untuk memperhatikan bicaranya dan lebih menghormati ibunya sendiri. Sementara itu, Mason dan ayah tirinya terlihat lebih akrab. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Mason menjalankan pekerjaan pertamanya, namun temannya mengatakan untuk tidak fokus pada seni hasil fotonya tersebut. Namun ia fokus memotret pertandingan. Waktu terus berlalu. Kini Mason berada di bangku SMA. Sama seperti orang seusianya, ia juga menghabiskan waktu dengan berpesta sepanjang malam dan bertemu dengan pacarnya hingga membuatnya pulang larut malam. Namun hal ini malah membuat ayah tirinya tidak menyukai sikap Mason yang terlalu sering pulang malam. Menurutnya karena itu adalah rumahnya. Mason dan Samantha harus menuruti semua peraturannya. Bagaimanapun ia bukanlah ayah mereka. Ia tidak bisa mengurus mereka semua dalam satu waktu bersamaan. Paying the bills, taking care of you, your mom, your sister, huh? Untuk mengurangi beban ibunya, akhirnya Mason pun memutuskan bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Namun sayangnya ia seringkali dimarahi atasannya karena terlalu santai padahal ada banyak yang harus dikerjakan. Sesekali ayahnya juga menelponnya dan memberikan nasihat hubungannya dengan Shena. Saat itu seiring berjalannya waktu, terlihat kalau Chopper, adiknya juga tumbuh menjadi seorang anak yang menggemaskan. Alright, well be careful when you're driving. Saat berada di bangku SMA, Mason pun membawa barang-barangnya ke apartemen dan hidup bersama dengan kekasihnya, Shena. Hampir setiap hari Shena dan Mason menghabiskan waktu bersama. Mereka akan berjalan sepanjang malam dan menikmati suasana malam hari. Bahkan Shena dan Mason sempat tinggal di apartemen yang sama. Pada saat itu mereka sedang berada di apartemen Samantha karena Samantha dan temannya sedang tidak ada di apartemen itu. Namun tiba-tiba temannya Samantha yang tidak tahu kalau mereka berada di sana, ia masuk begitu saja. Terlihat kalau Mason dan Shena sangat canggung melihat keberadaan wanita tersebut. Di SMA bisa dikatakan nasib Mason sudah cukup bagus dan takdir berpihak kepadanya. Karya-karyanya sangat dihargai, bahkan ia juga mendapatkan beasiswa di salah satu universitas. Dan salah satu gurunya sangat bangga dengan Mason. Setelah kelas berakhir, seperti biasa Mason dan Shena bertemu. Namun saat itu Shena menyadari sesuatu kalau yang mereka lakukan selama ini hanyalah bermain-main. Ia mengatakan hal tersebut karena Mason tidak ingin diajak ke pesta dansa sehingga ia diejek oleh teman-temannya. Mendengar hal itu, Mason mengatakan untuk tidak mendengar perkataan orang lain, namun hatinya ia malah diputuskan saat itu juga. Di sini dapat dilihat kalau Shena masih terlalu kekanak-kanakan. Hal ini berbeda jauh dengan Mason. Gak lama setelah itu akhirnya Mason dan temannya pun lulus dari sekolah mereka. Saat itu temannya hanya ingin mengantarkan Mason ke rumahnya,
Tapi Mason meminta temannya itu untuk tidak masuk ke rumah itu bersama mereka. Akhirnya keduanya pun mengganti pakaian mereka, dan saat mereka masuk ke dalam rumah, seluruh keluarganya telah menunggu kedatangan Mason. Di sana keluarga ayahnya dan juga ibunya datang untuk merayakan hari kelulusan tersebut. Ayahnya, ibunya, dan Samantha secara bergantian memberikan ucapan selamat kepada Mason. To Mason. Setelah acara selesai, terlihat Olivia yang sedang sibuk sendirian di dapur. Gak lama kemudian ayahnya pun menemui Olivia yang sedang kerepotan. Di sini Olivia pun mengatakan kalau ia tidak percaya kedua anaknya yang telah dewasa dan lulus SMA. Melihat kerja keras Olivia yang membesarkan kedua anak mereka sendirian, ia sangat berterima kasih dan merasa berutang budi pada Olivia. Setelah keduanya lulus, akhirnya Olivia pun membawa kedua anak mereka makan malam di sebuah restoran. Setelah kedua anaknya lulus, Olivia sangat ingin kedua anaknya kembali tinggal bersamanya. Karena rumahnya yang sudah sempit akibat terlalu banyak barang, ia pun menanyakan kemana barang-barang tersebut dibawa. Namun di sini Mason malah mengatakan keinginannya yang akan pergi meninggalkan rumah. Mendengar hal tersebut membuat ibunya sedikit marah dan meminta mereka untuk bersikap lebih dewasa. Bagaimana jika nantinya ibunya menua dan tidak bisa melakukan apa-apa sendirian? Mendengar hal itu, Mason mengatakan keputusannya sudah bulat. Keesokan harinya, Mason pun mengemasi barang-barangnya, dan salah satu barang yang ia bawa adalah foto ibunya. Sebelum Mason benar-benar meninggalkan rumah, ibunya sempat marah dan menangis karena hidupnya ia habiskan hanya untuk menikah, bercerai, kemudian menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Gak lama kemudian akhirnya ibunya pun mengalah dan meminta Mason untuk pergi. Namun dengan syarat, jangan membawa foto-fotonya. Singkat cerita, Mason pun akhirnya membawa seluruh barangnya di rumah tersebut. Ia akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya ia pun sampai di apartemen barunya. Ia kembali bertemu dengan rekan barunya yang bernama Dalton. Setelah itu Dalton pun mengajak Mason berkeliling. Ia membawa Mason mengelilingi tempat yang sangat indah dengan kekasihnya dan seorang temannya yang bernama Nicole. Sejak pertama kali bertemu, terlihat Mason dan Nicole sudah jatuh cinta. Film ini ditutup dengan menampilkan Dalton dan pacarnya yang sedang melakukan aksi gila yang membuat Mason dan Nicole tertawa-tawa. Dalam film ini, Mason mencoba untuk bertahan dalam menggapai mimpinya. Walaupun ia berasal dari keluarga yang broken home, ia dan kakaknya terus mencoba menjalin hubungan yang baik dengan orang tuanya, walaupun keduanya telah berpisah. Dari film ini juga kita belajar bahwa masalah yang dihadapi tidak menjadikan seorang berdiam diri begitu saja. Dengan cara apapun, kita harus terus berusaha menggapai semua impian kita. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.